Perkenalkan, nama saya Ahmad Agus Prasetyo. Saya dari Prodi Biologi semester 1, nomor induk mahasiswa 4411421032. Di sini saya akan membahas tentang bahasa Melayu. Yang pertama adalah pengertian bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah bahasa yang berasal dan digunakan serta berkembang di bangsa Melayu itu sendiri. Asal-usul kata Melayu, menurut Zuber Usman, perkataan Melayu berasal dari perkataan Himalaya yang telah ditingkatkan menjadi Malaya. Kemudian, kata Malaya tersebut berubah menjadi Melayu seperti yang kita kenal saat ini. Perkataan Himalaya berasal daripada perkataan hima dan alaya. Hima sendiri berarti salju atau salji, sedangkan alaya berarti tempat. Dengan itu, Himalaya maksudnya tempat sejuk seperti di puncak gunung yang tinggi. Selain Zuber Usman, ada juga pengkaji yang menyatakan bahwa Melayu itu berasal daripada Malayurpura yang terpahat pada prasasti Bukit Gombak I di Sumatera Barat. Malayurpura berarti kota Malayur atau kota gunung. Maka dari itu timbullah perkataan Malayur yang berubah menjadi Malayu, lalu berubah lagi menjadi Malayu, dan akhirnya berubah menjadi kata Melayu. Selain itu, ada juga pengkaji yang menyatakan bahwa perkataan Melayu berasal dari daerah Malayu, yaitu sebuah kerajaan yang berpusat di Muara Jambi. Kerajaan Malayu ini terbentuk pada abad ke-7 Masehi atau pada tahun 664 Masehi. Nama Melayu sendiri berasal daripada nama salah satu sungai di daerah tersebut, yaitu Sungai Malayu, yang kemudian kata Melayu tersebut berubah menjadi Melayu seperti yang kita kenal. Yang ketiga adalah asal-usul bangsa Melayu. Berdasarkan teori Yunan yang dikemukakan oleh seorang sejarawan yang juga seorang arkeolog asal Austria, Robert Baron von Hein, dia menyimpulkan pada masa Neolitikum ada bangsa yang bermigrasi dalam beberapa gelombang dari Asia Utara menuju Asia Selatan dan Asia Tenggara. Migrasi tersebut membuat banyak manusia purba yang akhirnya mendiami pulau-pulau yang ada di Madagaskar, yang ada di Afrika, sampai dengan Pulau Paskah Chili. Hal inilah yang akhirnya mengilhami pemikiran bahwa leluhur bangsa Indonesia berasal dari Yunan atau Cina. Mereka yang melakukan migrasi dari Yunan disebut sebagai bangsa Proto-Melayu atau bangsa Melayu tua. Sayangnya, teori Yunan masih dianggap sangat lemah dan kurang akurat. Hal itu disebabkan karena teori ini cuma berdasarkan pada bukti-bukti kesamaan secara fisik. Selain itu, berdasarkan temuan benda-benda bersejarah yang mirip, serta kebudayaan megalitikum saja. Karena teori Yunan tidak begitu kuat,
para ahli kemudian melakukan penelitian dengan pendekatan lain. Nah, teori yang digunakan dalam pendekatan lain itu bisa dilihat dengan pendekatan kebahasaan atau linguistik. Kemudian teori yang kedua adalah teori Nusantara. Berdasarkan teori Nusantara, teori ini menyebutkan jika nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah kepulauan Indonesia itu sendiri. Mereka tidak berasal dari luar, dan mereka menetap secara berkembang di wilayah Indonesia itu sendiri. Teori tersebut didasarkan pada banyak fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Nah, tokoh-tokoh pendukung yang mendukung teori Nusantara ini ada Muhammad Yamin atau M. Yamin, kemudian ada Sultan Takdir, Ali Syahbana, kemudian Goris Kraf. Pada teori tersebut didasari jika bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban tinggi. Selain itu, adanya kemungkinan jika orang Melayu adalah keturunan dari Homo soloensis yang berasal dari Solo dan Homo wajagensis. Yang ketiga ada teori out of Taiwan. Teori out of Taiwan merupakan teori yang menerangkan jika manusia yang berada di Indonesia itu terbentuk berasal dari Taiwan, bukan Cina. Dilansir dari Historia, teori out of Taiwan lebih banyak pendukung karena ditopang oleh bukti arkeologis. Diketahui jika Taiwan menyimpan bukti budaya Austronesia yang tua. Sebelum sampai dan menetap di sana, orang Austronesia pertama diyakini dari wilayah Cina Selatan. Di Cina Selatan, tempatnya di Hemudu, ditemukan sisa-sisa tembikar, alat pertanian kayu, dan tulang. Bukti untuk pertukangan dan pembuatan kapal. Kemudian ada dayung, kumparan pemintal benang untuk menenun anyaman, dan tali serta sejumlah besar padi yang dipanen. Temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya pergeseran gaya hidup berburu yang diduga berasal dari masa Paleolitik Asia Timur ke kehidupan menetap sambil bertani dan beternak. Kemudian mereka bergerak menuju kepulauan Filipina. Satu kelompok bergerak ke barat daya melalui Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Kelompok lain ke arah selatan menuju Sulawesi. Yang keempat yang akan kita bahas adalah bahasa Melayu sendiri. Bahasa Melayu termasuk dalam bahasa-bahasa Melayu Polinesia di bawah rumpun bahasa Austronesia. Catatan tertulis pertama dalam bahasa Melayu kuno berasal dari abad ke-7 Masehi dan tercantum pada beberapa prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya di bagian selatan Sumatera dan Wangsa Sairendra di beberapa tempat di Jawa Tengah, yang tulisannya menggunakan aksara Pallawa. Ahli bahasa membagi perkembangan bahasa Melayu ke dalam 3 tahap utama, yaitu bahasa Melayu kuno yang ada pada abad ke-7 hingga abad ke-13. Yang kedua ada bahasa Melayu klasik yang mulai ditulis dengan huruf Jawi sejak abad ke-15. Yang ketiga ada bahasa Melayu modern
yang ada sejak abad ke-20. Walaupun demikian, tidak ada bukti bahwa ketiga bentuk bahasa Melayu tersebut saling bersinambung. Selain itu, penggunaan yang meluas di berbagai tempat memunculkan berbagai dialek bahasa Melayu. Di sini saya, Aisyah Mutiati, akan melanjutkan presentasi dari teman kita Agus. Jadi benar yang dikatakan oleh Agus bahwa bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu tua yang dipergunakan di dataran Asia Tenggara dan menghasilkan penemuan bahasa Australasia. Jadi sejarah perkembangan bahasa ini dengan ditemukannya prasasti berbahasa Melayu, yaitu yang pertama ada prasasti kedudukan bukit yang ditemukan pada tahun 683 Masehi. Lalu yang kedua ada prasasti Talang Tuo yang ditemukan pada tahun 684 Masehi. Lalu yang ketiga ada kota Kapur yang ditemukan pada tahun 686 Masehi. Lalu yang keempat ada Karah Barahi yang ditemukan pada tahun 686 Masehi. Pigafetta atau pelaut Eropa yang ikut berlayar dengan Magelhaens ketika berlabuh di Tidore pada tahun 1521 menuliskan kata-kata Melayu. Glosari Pigafetta yang sederhana ini menunjukkan bahwa bahasa Melayu yang berasal dari Indonesia bagian barat telah menyebar ke bagian timur Kepulauan Nusantara pada waktu itu. Bahkan pada tahun 1865, pemerintahan kolonial Belanda mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kedua, mendampingi bahasa Belanda. Hal ini mengisyaratkan bahwa peranan bahasa Melayu sebagai lingua franca tidak dapat diabaikan begitu saja. Oke, selanjutnya pasti akan timbul pertanyaan di kepala kita, mengapa bahasa Melayu dijadikan bahasa nasional? Mengapa bukan bahasa Jawa atau bahasa Sunda yang jumlah pemakaiannya meliputi hampir seluruh penduduk Indonesia? Juga bahasa yang kesustraannya sudah maju dibandingkan dengan bahasa Melayu dan bahasa-bahasa daerah lainnya. Menurut Profesor Dr. Slamet Mulyana, mengemukakan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya, yaitu yang pertama adalah sejarah telah membantu penyebaran bahasa Melayu. Bahasa Melayu tersebut merupakan lingua franca di Indonesia. Jadi lingua franca ini termasuk bahasa perhubungan atau bahasa perdagangan. Nah, dengan bantuan para pedagang, bahasa Melayu disebarkan ke seluruh pantai Nusantara, terutama di kota-kota pelabuhan. Bahasa Melayu menjadi bahasa penghubung antara individu. Lalu yang kedua ada bahasa Melayu mempunyai sistem yang sederhana, mudah dipelajari. Jadi kenapa sederhana dan mudah dipelajari? Karena di dalam bahasa Melayu ini tak dikenal tingkatan bahasa seperti dalam bahasa Jawa atau bahasa Bali, atau perbedaan antara pemakaian bahasa kasar dengan halus seperti dalam bahasa Sunda atau bahasa Jawa. Lalu yang ketiga ada faktor psikologis, yaitu suku bangsa Jawa dan Sunda sudah telah dengan sukarela menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, semata-mata didasarkan pada keinsafan akan manfaatnya, ada keikhlasan, mengabaikan semangat, dan rasa kesukuan karena sadar akan perlunya kesatuan dan persatuan. Lalu yang keempat ada kesanggupan bahasa itu sendiri juga menjadi salah satu faktor penentu. Jika bahasa itu tidak mempunyai kesanggupan untuk dapat dipakai menjadi bahasa kebudayaan dalam arti yang luas, tentulah bahasa itu tidak akan dapat berkembang menjadi bahasa yang sempurna. Pada kenyataannya dapat dibuktikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang dapat dipakai untuk merumuskan pendapat secara tepat dan mengutarakan perasaan secara jelas. Jadi bahasa Indonesia ini sendiri memang disatukan sebagai nomor satu antara bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Sedangkan menurut Profesor Sujito menjelaskan secara sederhana alasan mengapa bahasa Melayu yang dijadikan landasan lahirnya bahasa Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Melayu telah digunakan sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air kita, yaitu Nusantara. Hal tersebut tidak terjadi pada bahasa Jawa, Sunda, ataupun bahasa daerah lainnya. Lalu yang kedua, bahasa Melayu memiliki daerah persebaran yang paling luas dan melampaui batas-batas wilayah bahasa lain. Meskipun penutur aslinya
tidak sebanyak penutur asli bahasa Jawa, Sunda, Madura, ataupun bahasa daerah lainnya. Lalu yang ketiga, bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara lainnya sehingga tidak dianggap sebagai bahasa asing. Bahkan, bahasa Melayu sendiri merupakan bahasa resmi kerajaan di zaman dahulu. Lalu yang keempat, bahasa Melayu bersifat sederhana, tidak mengenal tingkat-tingkat bahasa, sehingga mudah dipelajari. Berbeda dengan bahasa Jawa, Sunda, Madura yang mengenal tingkat-tingkat bahasa. Lalu yang kelima, bahasa Melayu mampu mengatasi perbedaan-perbedaan bahasa antar penutur yang berasal dari berbagai daerah. Dipilihnya bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan tidak menimbulkan perasaan kalah terhadap golongan yang lebih kuat dan tidak ada persaingan antar bahasa daerah. Sehubungan dengan hal yang terakhir itu, kita wajib bersyukur atas kerelaan mereka membelakangkan bahasa ibunya demi cita-cita yang lebih tinggi, yakni cita-cita nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu materi yang ketiga tentang sejarah bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bagus Hamam Falah dari kelompok 5 kelas 1A Biologi Murni. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan sejarah bahasa Indonesia sebelum masa kemerdekaan. Untuk yang pertama, sebelum kemerdekaan, bahasa Melayu telah digunakan oleh masyarakat sebagai alat perhubungan atau lingua franca di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh wilayah Asia Tenggara. Lingua franca memiliki makna sebagai bahasa pengantar atau bahasa pergaulan. Pada masa sebelum kemerdekaan, sejak Indonesia masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan, bahasa Melayu sudah digunakan pada masa itu sebagai bahasa sehari-hari, baik untuk kegiatan perdagangan, keagamaan, ataupun kegiatan sosial budaya yang lainnya. Sehingga pada masa itu masyarakat Indonesia sudah banyak mengenal bahasa Melayu. Oleh karena itu bahasa Melayu menjadi bahasa yang dapat dipahami dan digunakan oleh masyarakat dari berbagai suku yang memiliki bahasa ibu yang berbeda-beda. Selanjutnya yang kedua, penyebaran agama Islam ke Kepulauan Nusantara memanfaatkan bahasa Melayu sebagai sarana komunikasi. Penyebaran agama Islam ke Nusantara dibawa oleh para mubalik dan para pedagang yang berasal dari daratan Melayu. Adanya hubungan perdagangan dengan sebagian besar wilayah Indonesia pada saat itu dimanfaatkan untuk menyebarkan agama dengan menggunakan bahasa Melayu. Seiring berkembangnya agama Islam pada saat itu, berkembang pula penggunaan bahasa Melayu dalam kegiatan keagamaan di wilayah Indonesia. Yang ketiga, pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu tetap digunakan sebagai bahasa penghubung antar masyarakat di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu digunakan karena masyarakat Indonesia pada saat itu sebagian besar telah menggunakan bahasa Melayu, sehingga para penjajah Belanda yang pada awalnya berniat menjalin hubungan perdagangan rempah-rempah dengan Indonesia, mau tidak mau harus menggunakan bahasa Melayu agar terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Hingga Belanda menguasai wilayah Indonesia, bahasa Melayu tetap digunakan sebagian besar masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Melayu juga memperoleh pengakuan sebagai bahasa resmi kedua di samping bahasa Belanda pada masa penjajahan Belanda ini. Kemudian yang keempat, berdirinya Budi Utomo tahun 1908. Budi Utomo merupakan sebuah organisasi pergerakan pemuda yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini dipelopori oleh para mahasiswa Stovia, didirikan oleh Dr. Sutomo, dan dipelopori para pemuda mahasiswa yang bersekolah di Stovia. Adanya organisasi Budi Utomo ini turut serta mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia, yaitu organisasi Budi Utomo digunakan sebagai alat bertukar informasi dan komunikasi antar penggerak, yaitu para pemuda dari seluruh wilayah Indonesia, sehingga bahasa Melayu
mulai menjadi bahasa utama mereka. Selain itu, Budi Utomo mendirikan sebuah badan yang bernama Committee for the Volkskultur atau Taman Bacaan Rakyat, yang di dalamnya terdapat buku-buku yang menggunakan bahasa Melayu. Taman Bacaan Rakyat kemudian diubah namanya menjadi Balai Pustaka. Badan ini menerbitkan novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, buku penuntun bercocok tanam, dan penuntun memelihara kesehatan badan. Hal ini sangat membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas di wilayah Indonesia. Kemudian yang kelima, pada tanggal 28 Oktober 1928, saat diikrarkan Sumpah Pemuda, yang bait ketiganya berbunyi, "Kami bangsa Indonesia berbahasa yang satu, bahasa Indonesia." Bahasa Melayu telah diubah menjadi bahasa Indonesia oleh seluruh pemuda di tanah air. Pada tanggal 28 Oktober ini, secara resmi dalam Kongres Sumpah Pemuda, Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan Indonesia yang kemudian disebut bahasa Indonesia. Ini merupakan tonggak awal penggunaan istilah bahasa Indonesia yang menggantikan istilah bahasa Melayu. Kemudian yang keenam, pada masa penjajahan Jepang, pemerintah melarang penggunaan bahasa Belanda sehingga masyarakat menggunakan bahasa Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang, yang pada saat itu Jepang hanya bisa menggunakan bahasanya sendiri, hal ini kemudian diikuti dengan jatuhnya bahasa Belanda dari kedudukannya sebagai bahasa resmi, bahkan dilarang untuk digunakan. Jepang mengajarkan bahasanya kepada orang Indonesia yang bermaksud untuk menggunakan bahasa Jepang sebagai pengganti bahasa Belanda. Namun usaha tersebut tidak dapat dilakukan secara cepat seperti waktu dia menduduki Indonesia. Oleh karena itu, Jepang terpaksa harus menumbuhkan dan mengembangkan bahasa Indonesia secepat-cepatnya agar pemerintahannya dapat berjalan dengan lancar. Saat Jepang menyerah kepada pihak sekutu, terlihat bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan semakin kuat kedudukannya dalam masyarakat Indonesia. Untuk selanjutnya, hal bersejarah bahasa Indonesia sebelum masa kemerdekaan. Yang pertama, tahun 1901 disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh Van Ophuijsen yang dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Thaib Sultan Ibrahim. Hasil pembakuan dikenal sebagai ejaan Van Ophuijsen, ditulis dalam sebuah buku berjudul Kitab Logat Melayu. Dalam kitab itu dimuat sistem ejaan Latin untuk bahasa Melayu di Indonesia. Ada 3 ciri penanda lingual dalam ejaan Van Ophuijsen, diantaranya huruf J dibaca Y, penggunaan huruf OE dibaca U, dan penggunaan tanda diakritik meliputi tanda koma, ain, dan trema. Yang kedua, tanggal 16 Juni 1927, Yahya Datuk Kadjo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Yahya Datuk Kadjo merupakan seorang anggota Volksraad, semacam DPR pada masa Hindia Belanda. Yahya Datuk Kadjo dimasukkan ke dalam hal bersejarah dalam bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan karena pada masa Volksraad yang dibentuk tahun 1917 sangatlah diskriminatif kepada anggota Bumiputra. Di antaranya ialah pelarangan digunakannya bahasa Melayu dalam sidang-sidang lembaga tersebut. Namun pengecualian tersebut diperoleh Yahya Datuk Kadjo sejak 16 Juni 1927. Dalam semua pidato-pidatonya di Volksraad, Yahya selalu menggunakan bahasa Indonesia. Yahya meminta kepada para hadirin yang mau menyela pembicaraannya agar menggunakan bahasa Indonesia. Dia berterus terang bahwa di dalam sidang majelis Volksraad lebih suka dengan bahasa Indonesia karena dia merasa seorang Indonesier. Pidatonya yang berapi-api dengan bahasa Indonesia di Volksraad membuat wakil-wakil Belanda marah.
Atas keberaniannya itu, koran-koran pribumi memberinya gelar jago bahasa Indonesia di Volksrat. Kemudian yang ketiga, tahun 1933 berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Aliasyahbana. Angkatan Pujangga Baru adalah angkatan yang hadir untuk menggantikan angkatan Balai Pustaka yang berjaya sebelumnya. Angkatan ini diberi nama Angkatan Pujangga Baru karena angkatan ini dipublikasikan lewat majalah Pujangga Baru. Secara ideologis, majalah Pujangga Baru mendukung negara yang modern dan bersatu di bawah satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya yang keempat, tahun 1936, Sultan Takdir Aliasyahbana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Dengan disusunnya tata bahasa baru bahasa Indonesia ini, diharapkan bahasa Indonesia dapat diakui sebagai bahasa resmi di kancah internasional. Kemudian yang kelima, tanggal 28 sampai 28 Juni 1928 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Untuk Kongres Bahasa Indonesia I di Solo akan disampaikan lebih detail oleh rekan saya yang selanjutnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fiski Aditya Pratama akan menjelaskan bahasa Indonesia pasca 1928. Bahasa Indonesia pertama kali diakui sebagai bahasa nasional bertepatan dengan sebuah peristiwa bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut sering kita kenal dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda adalah pernyataan sikap putra-putri terbaik bangsa Indonesia bahwa semua memiliki tumpah darah yang satu, tanah Indonesia memiliki bangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan memiliki bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Berikut bunyi isi dari Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang sama, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari ketiga poin isi Sumpah Pemuda itu ada makna yang terkandung di dalamnya. Pada alinea ketiga Sumpah Pemuda bertuliskan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Maknanya, bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa. Masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Kebanggaan akan bahasa Indonesia perlu ditekankan. Terlebih saat ini bahasa Indonesia mulai tergeser karena modifikasi bahasa. Padahal tanpa pemahaman berbahasa yang baik, mengungkapkan isi dan ide akan sulit. Hal tersebut juga bisa berpengaruh pada inteligensi dan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Tujuan dari lahirnya bahasa Indonesia pada saat Sumpah Pemuda pada dasarnya agar bahasa Indonesia memiliki bahasa persatuan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia melalui bahasa yang dilatar belakangi oleh banyaknya bahasa daerah yang ada. Sebelum adanya bahasa Indonesia, belum ada bahasa yang memiliki fungsi untuk mempersatukan bangsa dalam perspektif persatuan dan kesatuan bangsa. Seiring diikrarkan Sumpah para Pemuda Nusantara
pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta menjadi titik awal perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pada perkembangannya, dengan semakin pesatnya arus globalisasi, modernisasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, bahasa Indonesia harus dapat menjadi sebuah instrumen dalam melakukan komunikasi utama di Indonesia. Melihat keadaan tersebut, berbagai stakeholder harus mempunyai inovasi agar bahasa Indonesia dapat senantiasa beradaptasi mengikuti perkembangan zaman agar bahasa Indonesia memiliki kedaulatannya tersendiri di negara Indonesia. Upaya untuk terus menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara untuk terus menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia yaitu dengan diadakannya beberapa kongres bahasa Indonesia. Pada dasarnya, kongres-kongres yang dilaksanakan merupakan wujud dari eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang harus tetap berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dari masa ke masa. Dari kongres yang telah dilaksanakan, telah menghasilkan beberapa inovasi yang ditunjukkan untuk eksistensi bahasa Indonesia seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Pertemuan yang rutin dilaksanakan ini diberi nama Kongres Bahasa Indonesia. Keberlangsungan kongres-kongres tersebut sangatlah penting bagi proses perkembangan bahasa Indonesia. Oleh karena dengan adanya Kongres Bahasa Indonesia, muatan dari bahasa Indonesia menjadi lebih komprehensif dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Penggunaan bahasa Indonesia pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Sebelum masuk ke bagian tersebut, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa hal yang memicu negara Jepang ingin menduduki Indonesia? Pemicu utama mengapa Jepang ingin menduduki bangsa Indonesia adalah karena kekhawatiran tidak dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar perang dan industrinya. Lalu, mengapa Jepang memiliki kekhawatiran tersebut? Kekhawatiran itu bermula pada tahun 1940, tepatnya pada saat Perang Dunia Kedua berkecamuk. Saat itu, Belanda sedang diduduki Nazi dari Jerman, dan Indonesia masih menjadi negara di bawah penjajahan Belanda. Karena panik negaranya diduduki Nazi, pemerintah Hindia Belanda mengumumkan status siaga. Pemerintahan kolonial Hindia Belanda menguasai seluruh kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, dan Jepang juga menjadi salah satu tujuan ekspor komoditas Hindia Belanda. Dikarenakan status siaga, Hindia Belanda mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Inilah penyebab Jepang merasa khawatir tidak dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk perang dan industrinya. Padahal saat itu Jepang juga mulai merencanakan penaklukan Asia Tenggara dalam rangka ekspansi sumber daya alam, khususnya untuk pemenuhan ketersediaan bahan bakar kebutuhan perang dan industri. Jepang resmi menguasai Indonesia pada tahun 1942. Mereka membuat berbagai kebijakan yang banyak menguntungkan pihak Jepang. Hal ini berkaitan dengan tujuan Jepang untuk menjadi kekuatan Asia dan dunia. Dari beberapa kebijakan, peraturan mengenai penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar merupakan salah satu kebijakan yang ternyata pada akhirnya menguntungkan pihak pribumi. Peraturan mengenai penggunaan bahasa Indonesia
pada awalnya dijadikan Jepang sebagai batu loncatan untuk melarang keras penggunaan bahasa Belanda, sehingga dapat menghilangkan pengaruh Belanda di tanah air. Kebijakan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar yang lahir di tengah kehidupan bermasyarakat saat itu didukung pula oleh adanya kebijakan Jepang mengenai pendidikan sekolah selama 12 tahun. Dalam sistem itu, pelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar mulai diterapkan di sekolah-sekolah. Penggunaan bahasa Indonesia ini akhirnya ditetapkan sebagai mata pelajaran utama yang mulai dipergunakan pada sekolah tingkat kelas 3. Penggunaan bahasa Belanda yang tidak diperkenankan sejak adanya bahasa Indonesia mencakup aspek yang pertama, koran berita dibuat dalam bahasa Jepang atau bahasa Indonesia. Yang kedua, film dengan penggunaan bahasa Belanda dilarang untuk dipertontonkan. Dan yang ketiga, papan nama toko, perusahaan, rumah makan, dan sebagainya harus diganti dengan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari di kalangan pribumi kala itu justru menjadi sarana persatuan yang tidak disadari pemerintah Jepang. Akibat dinilai pro bangsa Indonesia, maka kebijakan pemerintah Jepang mengenai penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sangat disambut baik oleh pribumi. Selain itu, Jepang menyenangkan hati rakyat dengan kebijakan pengibaran bendera merah putih dan izin diperdengarkannya lagu Indonesia Raya. Rakyat yang terlena tidak menyadari bahwa Jepang menetapkan kebijakan-kebijakan yang hanya memuat kepentingan untuk mempertahankan kedudukannya yang kala itu sedang mengalami situasi perang internasional. Seiring berjalannya waktu, rakyat Indonesia akhirnya menyadari kedatangan Jepang bukan untuk memajukan atau mengarahkan Indonesia pada kemerdekaan, melainkan untuk menggantikan posisi Belanda sebagai penjajah atas tanah air Indonesia. Aturan penggunaan bahasa Indonesia yang ditetapkan hanya sekedar sarana untuk menutupi niat penjajahannya di mata pribumi. Namun, dampak positifnya bermula dari tujuan Jepang yang ingin menghilangkan bayang-bayang penjajahan Belanda di tanah air, justru memberi peluang pribumi untuk meraih titik awal yang menunjang perkembangan nasionalisme melalui penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dan kini, bahasa Indonesia telah dipakai oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Baik Ibu dan teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan, saya Riris Iriani dari Prodi Biologi Rombel 1A. Izinkan saya di sini menyampaikan sedikit yang saya ketahui tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Mari sama-sama belajar. Apabila ada perkataan dari saya yang kurang tepat atau salah, mohon dikoreksi. 17 Agustus 1945 adalah sebuah momentum sejarah baru bagi bangsa Indonesia, karena pada hari itu Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara yang berdaulat dan siap untuk menjalankan ketatanagaranya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain.
Hal itu pula lah yang melandasi Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaannya dari jauh-jauh hari. Sehingga pada 18 Agustus 1945, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi dasar-dasar negara Indonesia yang melandasi kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Segala hal yang mengenai dasar ketatanegaraan Indonesia telah diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang salah satunya adalah mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara Indonesia, yang diatur pada pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dengan demikianlah sudah sah secara hukum bahwa bahasa negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Setelah peristiwa pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 19 Maret 1947, terjadi juga peristiwa penting bagi sejarah perkembangan bahasa Indonesia, yaitu pergantian ejaan yang digunakan pada bahasa Indonesia, yang pada saat itu menggunakan ejaan Van Ophuijsen diganti menjadi ejaan Suwandi atau yang biasa dikenal dengan ejaan Republik. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, jadi ejaan Van Ophuijsen adalah ejaan yang pertama kali dimiliki oleh bahasa Indonesia. Ejaan ini dirancang oleh Charles Adriaan Van Ophuijsen yang merupakan seorang Belanda dengan dibantu oleh Tengku Nawawi yang bergelar Sultan Makmur dan juga Muhammad Thaib Sultan Ibrahim. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan menggunakan tuturan seperti tuturan Belanda. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901 dan digunakan oleh bangsa Indonesia sampai dengan 1947. Untuk mengenali ejaan Van Ophuijsen ini, kita bisa menggunakan beberapa ciri, seperti yang pertama, penggunaan huruf J untuk menggantikan huruf Y. Contohnya pada kata saya, dalam ejaan Van Ophuijsen akan ditulis saja. Juga pada kata sayang, dalam ejaan Van Ophuijsen akan ditulis sajang. Kemudian, ciri yang kedua adalah penggunaan diftong OE untuk menggantikan huruf U. Contoh, pada kata waktu, dalam ejaan Van Ophuijsen akan ditulis waktu. Kemudian kata guru dalam ejaan Van Ophuijsen akan ditulis goeroe. Ciri yang ketiga adalah penggunaan tanda baca seperti petik atas satu atau apostro. Itu contohnya penerapannya dalam kata yang menggunakan hamzah. Biasanya akan menggunakan petik atas satu atau apostro. Contohnya pada kata maaf, dalam ejaan Van Ophuijsen akan ditulis ma apostro af. Juga pada kata Jumat akan ditulis jum apostro at. Seperti itu. Nah, itu tadi sedikit mengenai ejaan Van Ophuijsen. Penggunaan ejaan ini berakhir pada 19 Maret 1947 yang ditandai dengan diresmikannya ejaan baru, yaitu ejaan Suwandi atau yang dikenal sebagai ejaan Republik, yang dirancang oleh Suwandi yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan juga Kebudayaan. Alasan digantinya ejaan Van Ophuijsen atau ejaan lama ini menjadi ejaan Suwandi atau ejaan Republik adalah karena bangsa Indonesia ingin menghilangkan citra Belanda yang masih melekat pada bangsa Indonesia, yang salah satunya adalah ejaan Van Ophuijsen itu. Seperti yang kita ketahui bahwa ejaan Van Ophuijsen itu diciptakan atau dirancang oleh seorang Belanda, sehingga Indonesia ingin menghilangkan citra itu dan menciptakan ejaannya sendiri. Dalam
Dalam ejaan Suwandi ini kita dapat melihat beberapa perbedaan, seperti penggantian diftong OE menjadi huruf U. Contoh pada kata guru yang pada ejaan Vanopushen ditulis goiroi menjadi guru. Kemudian kata waktu ditulis biasa dari waktoi menjadi waktu. Kemudian yang kedua, untuk bunyi sentak atau hamzah atau yang menggunakan apostro atau petik atas, itu ada dua kemungkinan perubahan. Yang pertama, diganti menjadi huruf K, atau yang kedua, bisa dihilangkan sama sekali. Contoh, pada kata makmur yang dulunya ditulis ma apostro moed, sekarang dalam ejaan Suwandi menjadi makmur, menjadi huruf K. Kemudian untuk yang dihilangkan, contohnya pada kata maaf, itu yang awalnya ma apostro af menjadi maaf biasa. Juga pada kata Jumat yang awalnya jum apostro at menjadi Jumat. Dalam ejaan Suwandi ini kita juga dapat menemukan aturan baru seperti penggunaan kata ulang yang dapat ditulis menjadi angka 2. Contoh, pada kata anak-anak dalam ejaan Suwandi bisa ditulis anak 2. Kata jalan-jalan bisa ditulis jalan 2. Selain itu, penggunaan awalan dan kata depan di tidak ada bedanya, sama-sama dirangkai dengan kata yang menyertainya. Misal, di jalan, diminum, di pasar, dijual, itu sama-sama dirangkai. Jadi tidak ada bedanya antara kata depan dengan awalan. Nah, itu tadi sedikit yang saya ketahui mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Untuk selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Amalia Agustin dari Prodi Biologi Rombel A akan melanjutkan pembahasan dari teman saya masih dengan topik yang sama, yaitu sejarah bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Peristiwa yang akan saya bahas pertama yaitu pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia, Bapak Soeharto, meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, atau biasa kita sebut dengan EYD, melalui pidato kenegaraan pada saat memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-27. Selain itu, peresmian ini juga berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Sejak diresmikannya penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ini, maka berlakulah sistem ejaan Latin bagi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Di Malaysia, ejaan baru ini dirujuk sebagai ejaan Rumi Bersama atau ERB. Ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan atau EYD ini merupakan hasil yang dicapai oleh kerja panitia ejaan bahasa Indonesia yang dibentuk pada tahun 1966. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ini merupakan penyederhanaan serta penyempurnaan ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang telah dipakai sejak bulan Maret tahun 1947. Lalu peristiwa yang kedua, yaitu pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pedoman Umum Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Resmi. Beberapa contoh kebijakan baru yang ditetapkan yaitu yang pertama, huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya. Contohnya yaitu pada kata valuta, universitas, dan yang lainnya. Kebijakan yang kedua yaitu huruf I dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan
sudah diresmikan penggunaannya, misalnya pada kata furkon dan juga xenon. Contohnya bisa dilihat pada slide PPT tersebut ya. Kebijakan yang ketiga yaitu penggunaan awalan dan kata depan yang dibedakan penulisannya. Untuk kata depan, contohnya pada kata di rumah, di sawah, maupun di kelas, penulisannya itu dipisahkan dengan spasi. Mengapa harus dipisahkan dengan spasi? Hal ini terkait dengan tujuan dari penggunaan kata depan di, yaitu untuk menunjukkan suatu tempat. Sedangkan pada awalan di, penulisannya tetap digabung dengan kata yang mengikutinya. Misalnya dibuang, dijual, dibeli, itu penulisannya tetap digabung dan tidak dipisahkan dengan spasi. Kebijakan yang ketiga yaitu kata ulang ditulis dengan mengulang unsur-unsurnya. Tidak lagi digunakan angka 2 seperti angka 2 sebagai tanda perulangan. Misalnya yaitu pada slide PPT, anak-anak ditulis pengulangan unsurnya, tidak lagi digunakan angka 2 seperti pada ejaan Suwandi. Berikut ini Kongres Bahasa Indonesia yang sudah dilaksanakan. Kongres Bahasa Indonesia pertama. Kongres Bahasa Indonesia yang pertama dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1938 di kota Solo, Jawa Tengah. Kongres pertama ini menghasilkan beberapa kesepakatan dan kesepahaman, yakni urgensi dari usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh para cendekiawan dan budayawan Indonesia pada waktu itu. Sampai pada akhirnya pada 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kongres Bahasa Indonesia kedua dilaksanakan di Medan pada 28 Oktober sampai 2 November tahun 1954. Kongres ini merupakan perwujudan tekad dari bangsa Indonesia untuk terus menyempurnakan bahasa Indonesia yang sudah ditetapkan menjadi bahasa negara. Selanjutnya ada Kongres Bahasa Indonesia ketiga yang berlangsung pada 28 Oktober sampai 2 November 1978 di Jakarta. Kongres ini bertujuan untuk memperlihatkan kemajuan dan perkembangan bahasa Indonesia semenjak Sumpah Pemuda kedua pada tahun 1928, juga untuk menegaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang selanjutnya ada Kongres Bahasa Indonesia keempat yang dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 26 November 1983 di Jakarta. Pada kongres ini lebih ditekankan untuk meningkatkan pembinaan bahasa Indonesia agar tercapai. Selanjutnya ada Kongres Bahasa Indonesia kelima yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai tanggal 3 November 1988. Pada Kongres Bahasa Indonesia kali ini, Indonesia meluncurkan sebuah karya monumental besar, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang selanjutnya ada Kongres Bahasa Indonesia ke-6 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November tahun 1993 di Hotel Indonesia Jakarta. Hasil Kongres Indonesia ini menghasilkan 5 putusan khusus, yakni peran bahasa dan sastra dalam pembangunan bangsa, pengembangan bahasa dan sastra, pembinaan bahasa dan sastra, pengajaran bahasa dan sastra, dan yang terakhir adalah perkembangan bahasa Indonesia. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Kongres Bahasa Indonesia. Sekarang yaitu kita memasuki Kongres Bahasa Indonesia yang ke-7, dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998 di Jakarta. Seiring perkembangannya isu globalisasi
Kongres Bahasa Indonesia ke-7 lebih memfokuskan peran bahasa dan sastra Indonesia pada era globalisasi. Kongres yang diselenggarakan di Jakarta ini bertepatan dengan 70 hari peringatan Sumpah Pemuda. Kongres ke-7 ini juga dihadiri oleh 700 peserta dari dalam dan luar negeri dengan mengusung tema Pemantapan Peran Bahasa Indonesia sebagai Sarana Pembangunan Bangsa dalam Era Globalisasi. Di samping itu, penyelenggara kongres ini juga menetapkan 3 subtema. Yang pertama, memperkukuh kedudukan bahasa dalam era globalisasi. Yang kedua, meningkatkan mutu bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi. Dan yang terakhir, meningkatkan daya cipta dan apresiasi sastra. Keseluruhan masalah yang dibahas dalam kongres ini dituangkan dalam kurang lebih 80 judul makalah. Kongres ini juga diiringi dengan pelaksanaan pameran. Hasil dari Kongres ke-7 yaitu mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia. Kita lanjut ke Kongres yang selanjutnya, yaitu ke-8, yang dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003 di Jakarta, tepatnya di Hotel Indonesia. Pada kongres ini menghasilkan kesepakatan pengusulan bulan Oktober yang dijadikan sebagai bulan bahasa. Agenda pada bulan bahasa adalah berlangsungnya seminar bahasa Indonesia di berbagai lembaga yang memperhatikan mengenai bahasa Indonesia. Pelaksanaan kongres ini dilatar belakangi oleh komitmen untuk menetapkan posisi bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa dan alat pemersatu bangsa Indonesia. Karena Indonesia terdiri dari berbagai kelompok etnis, maka harus disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Runtuhnya kekuasaan Orde Baru dan lahirnya gerakan reformasi tentu saja mengubah semua tatanan kehidupan di Indonesia, yang awalnya serba sentralistik, berubah arah menjadi desentralistik, secara langsung maupun tidak langsung juga mempengaruhi bidang bahasa dan sastra. Pada era reformasi, masalah bahasa dan sastra Indonesia menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan masalah bahasa dan sastra daerah menjadi kewenangan pemerintah daerah masing-masing. Sesuai perkembangannya, kongres kali ini mengusung tema pemberdayaan bahasa Indonesia, memperkukuh ketahanan budaya bangsa dalam era globalisasi. Kongres Bahasa Indonesia ke-8 diikuti oleh kurang lebih 1.000 orang yang terdiri dari para peserta undangan dan juga peserta biasa. Dari tokoh masyarakat, pakar, sastrawan, budayawan, pejabat pemerintah, peminat bahasa dan sastra, serta wakil organisasi profesi dari dalam dan luar negeri. Begitu kompleks para peserta dalam Kongres Bahasa ke-8 ini. Di samping mendiskusikan 80 makalah terkait kebahasaan dan kesastraan, panitia Kongres juga menyelenggarakan pameran dan pentas seni. Selanjutnya yaitu Kongres Bahasa Indonesia ke-9 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008 di Jakarta. Pada kongres ini membahas 5 hal utama, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, pengajaran bahasa dan sastra, serta bahasa media massa. Kongres bahasa ini berskala internasional yang menghadirkan pembicara dari dalam maupun luar negeri. Kongres yang terakhir, yaitu yang ke-10, dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 2013 di Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-10 yaitu merekomendasikan pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud mengenai hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan bahasa Indonesia. Kita akan melanjutkan ke subtopik selanjutnya. Selamat pagi semuanya, nama saya Nafsa Katika Aryani dari kelompok 5 Bahasa Indonesia. Di sini kelompok saya menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia dan saya mendapat bagian atau diberikan materi yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan dan
fungsi bahasa Indonesia saya bagi menjadi dua, kedudukan bahasa Indonesia dan fungsi bahasa Indonesianya. Yang pertama saya akan membahas kedudukan bahasa Indonesia, dasar jiwa nasionalisme. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting nih bagi bangsa Indonesia, tercantum pada Ikrar Sumpah Pemuda yang ketiga pada tahun 1928 yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional, di mana artinya yang seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki beragam bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa lainnya. Jadi bahasa Indonesia ini adalah di atas kedudukannya di atas bahasa-bahasa daerah yang saya sebutkan tersebut. Nah, dalam kedudukannya bahasa Indonesia harus benar-benar nih dipahami oleh semua kalangan, terutama kaum muda seperti kita atau kalangan pelajar, karena agar jiwa patriotisme dan nasionalisme tetap terjaga. Karena kalau bukan kita yang mengembangkan atau menjaga bahasa Indonesia, siapa lagi yang akan mengembangkannya? Nah, walaupun saat ini krisis seperti era globalisasi yang membuat pudarnya kebudayaan Indonesia, apalagi bahasa Indonesia yang sudah tercampur oleh bahasa-bahasa lain, tetapi kita sebagai pelajar, kita harus menjaga dan melestarikannya agar tidak pudar begitu saja. Yang kedua, saya akan membahas fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia saya bagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia dasar jiwa nasionalisme. Nah, menurut buku Arifin tahun 2008, kedudukan bahasa Indonesia memiliki fungsi di antara lain lambang kebanggaan kebangsaan. Nah, artinya apa sih lambang kebanggaan kebangsaan ini? Dalam fungsinya sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan itu. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus terus dijaga, dilestarikan, bahkan dikembangkan serta rasa kebanggaan pemakaian yang senantiasa kita bina. Yang kedua adalah lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia fungsinya sebagai identitas nasional yang tidak kalah penting dari lambang Indonesia dan bendera Indonesia. Jadi kedudukannya sama-sama penting bagi bangsa Indonesia. Di dalam fungsinya bahasa Indonesia harus memiliki ciri khasnya sendiri atau identitasnya sendiri sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Nah, bahasa Indonesia ini pastinya kalau memiliki identitas sendiri harus dipakai oleh masyarakat dan pelajar, harus dipakai terus-menerus dan harus dibina dan mengembangkannya sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain. Jadi harus benar-benar itu bahasa Indonesia, ciri khas dari bangsa Indonesia seperti itu. Nah, yang ketiga ada alat perhubungan antar warga, antar daerah dan antar budaya. Seperti yang kita tahu, bahasa Indonesia memiliki ragam bahasa budaya yang pastinya memiliki bahasa yang berbeda-beda yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Jadi bahasa Indonesia ini memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat dalam berkomunikasi supaya tidak ada kesalahpahaman walaupun mereka berbeda suku dan berbeda budaya seperti itu. Nah, Indonesia ini bisa dipakai walaupun mereka berbeda latar belakang dan menjadi bahasa Indonesia ini dipakai sebagai alat pemersatu untuk mereka yang berbeda latar belakang sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi alat komunikasi yang utama seperti itu. Yang keempat ada alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Bahasa yang awal sebagai pemersatu untuk yang berbeda suku budaya. Jadi ini dipakai untuk kepentingan negara. Yang saya jelaskan di awal tadi atau di yang sebelumnya, poin sebelumnya, kalau bahasa Indonesia ini sebagai alat pemersatuifikasi dan menyatukan mereka yang berbeda-beda suku, budaya, dan bahasa melalui bahasa Indonesia. Nah, terus tadi kan fungsi bahasa Indonesia jiwa nasionalisme, sekarang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama adalah bahasa resmi kenegaraan. Kita tahu bahasa Indonesia ini dipakai dalam kegiatan-kegiatan resmi seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun bentuk tulisan. Salah satu kegiatan tersebut adalah penulisan dokumen dan putusan-putusan serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Semuanya pasti memakai bahasa Indonesia. Pidato-pidato kebangsaan atau kenegaraan yang juga memakai bahasa Indonesia. Yang kedua adalah bahasa pengantar dalam pendidikan. Nah, bahasa Indonesia ini memiliki peran yang sangat-sangat penting dalam dunia pendidikan seperti dari mulai taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai bahkan di perguruan tinggi. Kecuali mungkin di daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa daerah tersebut, seperti daerah terpencil seperti itu, yang mungkin tidak terbiasa dengan menggunakan bahasa Indonesia, tapi
biasanya kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia karena lebih mudah untuk dipahami oleh semua orang dan semua kalangan. Tiga adalah alat perhubungan pada tingkat nasional. Dalam hal ini bahasa Indonesia dipakai bukan saja dengan alat komunikasi timbal balik dari antara pemerintah dan masyarakat luas ataupun antar suku, tetapi juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Nah, yang keempat adalah alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di dalam hubungan ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-cirinya tersendiri, membedakannya dengan kebudayaan dari daerah lain. Gitu. Nah, dari apa yang saya jelaskan barusan adalah bahasa Indonesia itu memiliki peranan yang sangat penting dalam semua bidang baik sosial, budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Peranan bahasa Indonesia sebagai pengantar dan penghubung di masyarakat sangat penting sehingga masyarakat kita mampu mengembangkan pemikiran dan ide-ide dengan sangat baik. Bahasa Indonesia juga dalam kenyataannya redup oleh kaum dan jiwa kaum muda itu bahasa Indonesia dalam kenyataan sekarang ini mulai redup di dalam jiwa kaum muda dan kaum pelajar. Hal ini terlihat kenyataannya di masyarakat di mana mereka lebih bangga dan senang apabila mampu berbahasa asing. Menurut saya, boleh berbahasa asing, boleh belajar kebudayaan asing dan mempelajarinya dan ambil positifnya saja. Tapi tetap harus ingat dan tetap harus memakai bahasa Indonesia karena itu adalah bagian dari bangsa Indonesia. Dan harus baik tercampur-campur bahasa Indonesia dengan bahasa asing dan ejaannya jadi salah atau tatanan. Kita sebagai kaum muda atau kaum pelajar kita harus mengembangkan atau setidaknya menjaga bahasa Indonesia agar tidak pudar oleh bahasa lain yang sudah mulai berdatangan di Indonesia. Mungkin sekian dulu dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.